Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran. Semoga di pagi hari ini yang cerah ceria ini kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap stay home, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker jika akan bepergian atau keluar rumah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu Arna akan melanjutkan materi pengelolaan bisnis retail di bab 3. Kita sudah memasuki bab 3 ya, anak kelas 12 BDP. Bab sebelumnya, bab 1 dan 2 sudah Ibu bahas, kalian bisa review ke dalam YouTube channel sekolah mengenai pengelolaan bisnis retail. Dan tidak lupa Ibu Arna menjelaskan dan mengingatkan kembali kalau ingin melihat penjelasan-penjelasan mengenai materi-materi yang ada dalam pengelolaan bisnis retail, silakan kalian simak di YouTube channel sekolah yang menyangkut pelajaran mapel pengelolaan bisnis retail. Jangan lupa kalian beri komentar hadir pada kolom komentarnya. Dan itu menandakan kalau kalian telah hadir pada mapel pengelolaan bisnis retail. Baik, yang Ibu mau bahas adalah di bab 3 persediaan dalam bisnis. Kalian buka di halaman 33 buku kalian. Yang pertama yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan artinya adalah persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi yang tergantung jenis industrinya. Jadi arti dari manajemen persediaan ini yaitu persediaan bahan-bahan baku atau material apa yang akan nantinya kalian pakai untuk suatu industri usaha gitu kan. Misalkan kalian ingin usaha produk apa. Nah, itu bahan bakunya apa saja, itu namanya manajemen persediaan. Jadi bahan bakunya itu kalian benar-benar manage, kalian olah gimana caranya agar tidak sampai kehabisan stok dalam membuat produk. Seperti itu. Lalu yang kedua, persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi persediaan juga termasuk modal kerja ya. Jadi kalau kita mau buat produk tapi tidak ada bahan bakunya, kita mau pakai apa? Materialnya tidak ada, kita mau pakai apa supaya barang itu jadi seperti itu. Jadi persediaan itu artinya lebih kepada bahan baku, pemilihan bahan baku atau material. Lalu Ibu Andra lanjutkan, pentingnya manajemen persediaan dalam bisnis retail. Apa saja pentingnya? Yang pertama, menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Otomatis kalau persediaan barangnya itu ada, tidak habis, otomatis perusahaan itu lancar. Dalam hal apa? Dalam hal memproduksi barang gitu. Jadi tidak tersendat-sendat dalam prosesnya. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik berupa apa kepada pelanggan? Berupa kualitas yang baik. Kualitas barangnya nih yang berqualified, bukan yang rendah gitu. Jadi yang high class dalam arti pemilihan produk-produknya ini, pemilihan bahan-bahannya tuh yang kualitas tinggi. Misal kalian mau buka usaha bakery, roti ya, berarti bahan-bahan terigunya gitu ya dan lain-lainnya itu berkualitas baik, bukan barang-barang yang KW gitu, seperti itu. Lalu yang ketiga, menekan pengadaan barang-barang yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga barang tidak menumpuk. Artinya kalau nanti kita punya persediaan barang di gudang yang tidak perlu, yang tidak ada hubungannya dengan dengan produk yang kita mau buat, sebaiknya dihilangkan atau dihindarkan agar tidak menumpuk di gudang atau di tempat untuk menaruh stok barang. Misalkan yang tadi Ibu Arna bilang kamu mau usaha bakery. Bakery berarti kan produknya apa aja nih bahan-bahannya? Berarti kan ada terigu gitu ya. Terus ada misalkan adonannya apa selain terigu. Misalkan kalian membuatnya misalkan ada sejenis misalkan margarin, ada juga misalkan stoknya stok gula, ada butter segala macam. Nah, yang enggak sesuai dengan pembuatan bakery itu harusnya dimusnahkan, dalam arti tidak ada di gudang atau di tempat untuk menumpuk stok barang agar nantinya tidak terlihat terlalu padat seperti itu. Lalu
Yang ketiga, menekan pengadaan barang-barang yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini yang tadi Ibu Arna bilang ya. Jadi yang tidak ada hubungannya kalian hindarkan. Lalu yang terakhir, meminimalkan resiko keterlambatan barang yang dibutuhkan perusahaan. Jadi kalau misalkan kita ada stok, ada persediaan barang di dalam gudang, resiko keterlambatan barang yang akan kita bikin itu tidak ada resikonya. Jadi barang itu akan terus-terus continue memproduksi suatu barangnya. Ya. Lalu di sini ada hal-hal yang diperhatikan dalam manajemen persediaan. Apa saja sih hal-hal yang diperhatikan dalam manajemen persediaan? Kalian lihat di buku kalian, ada waktu kedatangan barang pesanan. Jadi waktunya itu harus on time ya. Misalkan kalian pesan kepada supplier terigu, butter, gula, lalu dan lain-lain sebagainya, itu datangnya itu barang pesanan yang kalian pesan dari supplier itu, dari pemasok itu tepat waktu, on time. Jadi kalian dalam memproduksi barang juga tidak mengalami kemangkiran atau keterlambatan seperti itu. Terus jumlah barang yang disimpan, jadi jumlah barang yang disimpan juga kamu lihat, ini kira-kira stoknya masih ada nggak ya? Kalau misalnya sudah habis, oh kita harus belanja lagi nih gitu. Jadi jangan nanti sudah mepet barang sudah mau habis, sudah mau limit, kalian baru pesan, itu tidak boleh. Lalu yang ketiga, jumlah safety stock. Maksudnya safety stock itu jumlah apa gitu ya? Maksudnya di sini adalah merupakan persediaan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu yang menghambat proses pengiriman barang selanjutnya. Maksudnya ada prepare, ada stok tambahan gitu. Takutnya kan si supplier ini sedang tidak ada juga barangnya. Jadi kita harus punya safety stock, ada stok yang cadangan seperti itu. Jadi harus ada, misalkan, makanya itu yang tadi Ibu Arna bilang, kita jangan pas barang sudah hampir habis kita baru mulai memesan kepada supplier. Tidak seperti itu, tidak baru kita belanja kalau barang sudah habis, tapi sebelum barang habis tuh kita harus cepat-cepat membelanjakannya kembali seperti itu. Lalu yang ketiga, slide yang ketiga di sini yaitu ruang lingkup manajemen persediaan. Lihat kalian ruang lingkupnya. Yang pertama di halaman 35 ada fungsi pengendalian persediaan. Fungsinya apa aja? Di buku kalian ada ya, menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Artinya jumlah barang yang disimpan ini berapa unit untuk persediaan. Yang pasti kita harus bisa merencanakan. Jangan sampai melebihi dari stok yang kita sudah buat. Jadi nanti akan menumpuk di gudang. Lalu yang kedua, sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Jadi kalau kita stoknya barangnya itu banyak dalam gudang, otomatis kita bisa memproses barang tuh dengan lancar. Gitu ya. Kalau kebayang nggak kalau misalkan bahan bakunya sudah habis, tapi kalian mau memproduksi barang. Misalkan bahan baku udah habis, tapi hari ini kalian harus bikin bakery itu, roti itu, gimana? Kan susah kan? Jadi harus jangan sampai kehabisan stoknya. Lalu mengurangi resiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. Jadi kalian bisa tuh, kalian belanja yang banyak, kalian taruh, bukan ditimbun ya, ditaruh. Suatu saat jika mengalami kelonjakan harga, kalian sudah punya stoknya. Gitu. Apalagi sekarang kan nih harga-harga misalkan lagi naik nih, misalkan terigu, telur segala macamnya. Nah, kalian itu sudah stok terlebih dahulu dengan membeli dalam jumlah yang banyak. Akhirnya nanti kalian bisa tidak usah membeli lagi karena masih banyak stoknya di saat inflasi atau fluktuasi, di saat barang itu lagi naik harganya atau terjadi penurunan. Tapi biasanya sih turunan tidak mungkin ya, tapi kalau penurunan atau stabil biasanya iya. Lalu menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Jadi kalau kita ada pengendalian persediaan, ada stoknya, kalau kurang kita bisa ambil. Di dalam mana? Di dalam gudang atau di dalam ruang penyimpanan seperti itu. Lalu di sini ada biaya-biaya dalam persediaan pada usaha retail. Biaya-biayanya apa aja sih gitu kan? Biaya pemesanan atau order cost. Kalian tuh bikin gitu biaya-biaya pemesanan itu apa aja sih di dalamnya? Kalian lihat di halaman 35 ada biaya komunikasi seperti biaya telepon. Misal kalian mau pesan barang kepada si supplier atau pemasok, kan harus melalui via telepon kan? Kalian telepon, kalian bisa melalui sosial media atau kirim email, itu kan pakai biaya.
Jadi harus kalian rincikan. Lalu di sini ada pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi. Ekspedisi itu biasanya ada biaya misalkan pengiriman, itu kan harus kalian perhitungkan ya. Jadi harus kalian rinci gitu apa aja biaya-biayanya gitu kan. Kayak seperti waktu yang kalian bikin di mungkin kalian pernah di kelas 2 atau kelas 11 membuat perencanaan usaha ya. Itu kan ada biaya-biayanya apa saja. Lalu ada biaya pengepakan, packing, itu juga harus kalian pikirkan juga loh, dalam arti biaya packing. Mungkin ini nanti mau dikirim kemana kan gitu kan, harus ada di packing, dikemas. Lalu ada biaya pengiriman, ada biaya upah, biaya transportasi, mungkin ada bagian karyawan yang bagiannya untuk mengantar-ngantar itu harus ada biaya upahnya loh. Ya kan, sekali diantar berapa, atau biaya transportasi misalkan ngantar pakai apa, mobil. Nah mobilnya itu kan harus dirincikan bensinnya atau mobil itu sendiri kan kalau mengalami kerusakan direparasi itu harus ada hitung-hitungannya. Lalu ada biaya pemeriksaan penerimaan, maksudnya kalau nanti barang sudah datang biasanya kan diperiksa ada cacat atau tidak, itu ada biayanya juga gitu kan. Nah, lalu di sini ada lagi biaya penyimpanan atau holding cost, carrying cost. Nah, itu ada biaya fasilitas penyimpanan seperti penerangan, maksudnya ada lampu, biaya sewa. Kalau misalkan sewa gedung ya, misalkan kamu buka usahanya tuh sewa, itu pasti ada biayanya. Terus ada biaya keusangan, maksud keusangan itu kalau misalkan kira-kira nih yang dipakai misalnya etalase gitu ya, etalasenya udah usang nih, udah jelek nih, harus diganti, itu harus biaya pergantiannya loh, ada biaya penggantian inventaris atau barang-barang yang ada di tempat tersebut gitu kan. Atau di sini ada biaya modal ya, modalnya, ada biaya perhitungan fisik, ada biaya laporan apa? Keuangan. Ada biaya akibat pencurian, misalkan terjadi perampokan atau pencurian di tempat kalian usaha, itu juga harus ada biaya-biaya yang harus nantinya kalian pikirin berapa kerugiannya seperti itu. Ada biaya asuransi, mungkin tempat kalian diasuransikan gitu ya. Ada biaya penanganan penyusutan persediaan gitu ya, ada biaya pelaksana gudang, ada akibat perubahan harga. Jadi kalian bisa lihat biaya-biayanya apa saja yang termasuk dalam biaya penyimpanan. Lalu ada biaya kehabisan, kekurangan persediaan bahan, itu juga ada biaya khusus, ada kehilangan pelanggan, itu juga banyak biaya-biayanya. Lalu ada biaya persiapan atau setup cost, itu juga ada, misalkan biaya-biaya persiapan itu misalkan mungkin kalian lagi bikin atau membuat produksi roti itu harus ada mesinnya, mesin untuk mencetak produk roti itu kan itu juga harus ada cost-nya atau biayanya. Lalu ada penyebab kehabisan biaya. Pertama kehabisan stok. Kehabisan stok itu disebabkan oleh misalkan apa? Kitanya kurang peka, kurang cekatan melihat persediaan barang. Akhirnya apa? Kita bingung sendiri mau memproduksi tapi nggak ada barangnya. Lalu pemesanan yang buruk, misalkan kadang-kadang nih suppliernya nih kita pesan mengalami kemangkiran, datangnya tuh nggak on time, itu bisa. Yang terakhir, penyebab kehabisan persediaan yaitu kehabisan stok dapat disebabkan oleh kegagalan toko dalam merencanakan display. Otomatis kalau stoknya habis, kita tidak bisa membuat barang. Kalau nggak bisa buat barang, gimana mau di display, gimana mau dipajang itu barang, mau dijual, sedangkan kehabisan stok. Lalu yang kedua, pemesanan yang buruk, pengisian stok maupun pemajangan. Jadi kalau misalkan pemesanannya buruk pun, lama sampainya, kita juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Otomatis produksi akan mengalami keterlambatan. Seperti itu. Oke, jadi materi Ibu Arna hari ini Ibu Arna sudahi. Jangan lupa kalian beri komentar hadir pada kolom komentarnya di YouTube. Dan jangan lupa kalian juga harus menyimak materi-materi yang sebelumnya Bu Arna bahas, karena kalian kan kemarin ini ada beberapa yang masih prakerin seperti itu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.